Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fia Zamilah dengan NIM 2007172 dari Prodi Pendidikan IPS kelas 1B. Sebelum memasuki vlog, simak dulu yuk video mengenai buku paket kelas 8 kurikulum 2013 revisi pada bab 4 dan kompetensi dasar atau KD pada 4.4. Sebelumnya, saya akan menjelaskan buku paket yang saya ambil yaitu buku paket IPS kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi. Saya mengambil bab 4 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kompetensi dasar atau KD yang saya ambil yaitu 4.4, menyajikan kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Sumber belajar yang saya ambil yaitu sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Tentunya media sumber belajar yang saya pakai ini adalah untuk siswa SMP kelas 8. Fungsinya memberikan pengalaman secara langsung dan konkret kepada peserta didik, dapat menambah dan memperluas cakrawala, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan seperti mendatangi langsung lokasi sejarah karena di masa pandemi ini tidak mungkin berkumpul secara langsung. Kemudian memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung, artinya peserta didik tidak hanya membaca mata pelajaran IPS mengenai sejarah di buku saja, tetapi bisa juga melihat langsung bukti peninggalan sejarah yang nyata. Dan tentunya bisa meningkatkan rasa nasionalisme siswa. Jenis-jenis sumber belajar yang saya ambil yaitu pesan, orang, bahan, alat, pendekatan, dan yang terakhir lingkungan. Sejarah yang terlupakan. Banyak sekali warga Cianjur yang tidak mengetahui asal-usul Jalan Pangeran Hidayatullah ini. Di sini terdapat sejarah yang terlupakan. Sedih sekali ya. Banyak yang tidak tahu asal-usul nama jalan ini. Beliau merupakan Sultan Banjar yang diasingkan oleh kolonial Belanda ke Cianjur. Akhirnya saya bisa memasuki makam pahlawan Pangeran Hidayatullah. Sebelumnya makam ini sering terkunci. Ini merupakan tampak luar makam Pangeran Hidayatullah. Di sebelahnya terdapat Yayasan Pangeran Hidayatullah. Pada saat itu beliau diberi gelar Pangeran Hidayatullah adalah Gusti Andarun bergelar Mangkubumi Pangeran Hidayatullah, kemudian bergelar Sultan Hidayat Oelah Halilillah bin Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman atau disebut juga Hidayatullah II. Lahir di Martapura 1822, meninggal di Cianjur, Jawa Barat 24 November 1904 pada umur 82 tahun. Beliau adalah salah seorang pemimpin Perang Banjar. Berkat jasa-jasa kepada bangsa dan negara, pada tahun 1999 pemerintah Republik Indonesia telah menganugerahkan kepadanya Bintang Mahaputra Utama.
Hidayatullah menjadi satu-satunya pemimpin rakyat Banjar antara tahun 1859 sampai 1862. Konfliknya dengan Hindia Belanda terus bergulir setelah beliau menjadi sultan. Beberapa kali Sultan Hidayatullah ditipu oleh para pejabat Hindia Belanda. Karena muak dengan tipu muslihat dan cara-cara Belanda yang ingin menguasai Banjar, Sultan Hidayatullah memilih melawan Belanda dengan Perang Sabil. Pada tanggal 19 Juni terjadi peristiwa yang begitu besar untuk Kalimantan Selatan. Kala itu terjadi pertempuran di sebuah gunung Kabupaten Banjar. Peristiwa tersebut dikenal dengan pertempuran melawan pasukan Hindia Belanda di Gunung Pamaton yang dipimpin Pangeran Hidayatullah. Beliau membuat benteng pertahanan sebagai usaha mencegah serangan Belanda yang akan menangkapnya. Tetapi pada akhirnya beliau diasingkan ke Cianjur karena praha adu domba penjajah kolonial Belanda di Kesultanan Banjar. Setelah itu beliau menyebarkan dan menyempurnakan ajaran Islam di daerah Cianjur sampai peristirahatan terakhir. Sekarang saya sudah ada jalan menuju ke Jembatan Lama Denlas. Nah, jadi ini jalannya seperti ini ya. Kita harus kayak sedikit melewati perhutanan, pohon-pohon besar, dan jalannya juga kita harus hati-hati karena licin. Stay tune terus ya. Nah, jadi ini ada sedikit jalan yang gak terlalu licin buat kita laluin. Kita harus lewatin jalan kayak gini tuh. Dan ini tuh kayak kalau lagi hujan kayak gini tuh licin, makanya harus hati-hati. Pokoknya harus ekstra hati-hati juga. Dan kalau saran aku sih mending kalian bilang dulu gitu sama warga di sini kalau kalian mau lihat jembatan lama. Vlog kali ini saya sedang berada di Jembatan Lama Denles. Jadi dulu tuh Jembatan Cisokan tuh bukan yang warna kuning yang kita sering lewatin Cianjur Bandung ya. Kalau di sana itu pindahnya sekitar dari tahun 1900-an. Tetapi pada masa zaman kolonial Belanda, jembatan yang dibangun oleh Denles tuh jembatan ini loh. Di sini juga sedikit dari panjangnya Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos yang saya liput mulai dari Puncak Cianjur, kemudian di Ciranjang, tepatnya di Jembatan Cisokan, kemudian saya berlanjut ke Raja Mandala, tepatnya di Kecamatan Haurwangi. Jalan Raya Pos ini adalah jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km. Nah, tepatnya dari Anyer sampai Panarukan. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Denles. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Denles di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Di Jembatan Cisokan, saya menemukan tugu dari perang konvoi yang berlangsung di front Jawa Barat. Ini merupakan salah satu dari peristiwa penting sejarah yang belum sepenuhnya terdokumentasi. Perang konvoi terjadi di sepanjang jalan antara Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, berlangsung dalam 2 periode. TKR bersama barisan laskar berhasil memukul konvoi sekutu, meski dengan persenjataan seadanya.